Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Seperti biasa di sini saya selaku MC akan membawakan sejumlah acara yang pertama adalah pembuka dan acara yang kedua tilawatul Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Asyad, dan acara yang ketiga tausiah sekaligus doa yang akan dibawakan oleh Ustaz Muhammad Makmun, dan acara yang keempat adalah penutup. Acara yang pertama mari kita buka dengan melafazkan hamdalah. Bismillah. Dan acara yang kedua tilawah Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Asyad, dan persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina 'indallahil Islam wa makhtalafa alladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirun bil ibad. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Ananda Asyad. Semoga yang membaca dan mendengar mendapatkan pahala dari Allah. Amin. Lanjut dengan acara yang ketiga, tausiah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Makmun. Waktu dan doanya kami persilakan. Enggak sepi ya? Iya. Ya, apa tulisan BTPN ada hadir banyak yang hadir. Baik, kita buka. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma rabbana zidna ilman wa warhamna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanak
La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa semester pertama sudah selesai. Perasaan baru kemarin kita mengatakan kajian wali santri yang pertama ya. Perasaan kita baru kemarin kita mengantar putra putri kita ke pondok ini, tapi ternyata alhamdulillah tidak terasa kita sudah kurang lebih 6 bulan, sudah 1 semester sudah selesai. Ini ciri-ciri akhir zaman. Waktu terasa begitu cepat. Dalam hadis sahih disebutkan, kata Nabi nanti di akhir zaman waktu itu akan terasa cepat. 1 tahun seperti 1 bulan, 1 bulan seperti 1 pekan, 1 pekan seperti 1 hari, 1 hari seperti 1 jam, 1 jam seperti kilatan api. Ini hadis yang sangat sahih dari Nabi. Memang ini menandakan bahwasanya sudah akhir zaman. Terasa cepat. Antara Jumat dengan Jumat itu cepat betul. Nggak terasa Jumat tadi. Nggak terasa apa? Sudah semester ini sudah Jumatil akhir ya. Kita lagi masuk Rajab, Saban, Ramadan. Nanti libur lagi. Katanya ini liburnya mau 1 bulan full Ramadan. Ini baru wacana. Tapi pondok tetap nggak libur. Alhamdulillah kita bersyukur hari ini kita bisa bersilaturahim, bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan saudara kita yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki urusan, yang memiliki hajat sehingga tidak bisa hadir, semoga urusannya dan hajatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu wali santri beserta anak-anak, para ustaz yang sangat kami muliakan. Alhamdulillah, pertama kita mau menyampaikan laporan untuk tahfidz semester ini. Alhamdulillah ada yang sudah selesai 1 juz, ada yang 1 semester 3 juz. Asal termasuk 3 juz. Tapi ada juga yang juz 30 belum selesai. Kami mohon maaf Ibu ya, Bapak, mohon maaf ya. Ini kemarin terakhir ada sampai surat apa? Al-Buruj. Tapi An-Naba An-Nazar sudah selesai ya. 4 surat lagi. Ini mohon maaf tidak selesai 1 semester ini juz 30. Yang selesai cuma 2 orang. Juz 30 harus selesai ya. Kalau Arsad sudah bagus masuk, sudah membawa hafalan berapa Arsad? 14 juz ya. Kalau beliau sudah tinggal nambah-nambah. Ustaz berpesan ketika liburan terus murojaah ya. Terus murojaah. Kemudian terus ditambah hafalannya. Jangan sampai jauh dari Al-Quran. HP dibatasi ya Ibu ya. Pokoknya selama liburan HP jangan bebas. Sehari itu kasih 15 menit aja untuk main HP. Sisanya untuk Al-Quran supaya tidak hafalannya supaya tidak lupa. Syukur-syukur selama liburan targetnya juz 30 yang belum selesai diselesaikan. Ada waktu berapa minggu? 3 minggu diselesaikan di rumah. Juz 30 sehingga nanti ketika semester 2 kita sudah masuk juz 29. Insyaallah ya. Jadi sekali lagi mohon maaf untuk target hafalan ada yang belum tercapai. Kemudian hadis arba'in sudah sampai hadis berapa? Kemarin hadis kelima. Lambat di hadis kedua ya kemarin. Seharusnya 1 semester itu sudah 20 hadis. Tapi ya karena insyaallah mudah-mudahan nanti semester kedua hadis arba'in selesai ya. 1 tahun. Kemudian untuk bahasa Arab mufradat alhamdulillah sudah banyak yang kita kasih. Cuma tinggal prakteknya yang berat ini Ustaz Umar.
Bahasa ini susah betul itu, untuk perjuangan. Nggak susah sebenarnya. Menjalankan bahasa ini karena belum terbiasa saja. Tapi anak-anaknya sudah mencoba mempraktekkan. Ustaz, anak Astadin dilakukan. Itu udah setiap hari kayak gitu. Anak Faris, Heru, Astazin dilakukan. Nah, betul. Bisurah. Paling itu aja Ustaz. Ilabait Heru. Anak Astazin ilabait Heru. Tapi alhamdulillah sudah berjalan. Dan insya Allah nanti kita akan terus memperbaiki. Jadi target kita itu untuk tahajud alhamdulillah sudah tercapai. Insya Allah sudah bagus. Kemudian anak-anak kita juga seperti Arsan Heru sudah bisa tampil khutbah Jumat. Jadi saya tuh kalau di sini jarang maju, tak biar anak-anak aja yang maju. Imam sholat 5 waktu, terusan khutbah Jumat juga nggak pernah di sini. Biar anak-anak aja sama ustadznya gantian supaya latihan, termasuk keadaannya. Dan alhamdulillah sudah bisa semua. Dan insya Allah 8 orang ini siap jadi ustadz dan ustazah insya Allah ya. Semoga istiqomah. Kemudian berikutnya Ustaz berpesan ini karena ini momennya sudah mau menjelang tahun baru. Tahun baru Masehi. Tahu Masehi ya? Masehi itu apa? Masehi itu diambil dari kata apa? Isa al-Masih. Al-Masih. Jadi tahun baru ini bukan tahun baru umat Islam, tapi tahun baru orang Nasrani. Maka Ustaz berpesan jangan merayakan tahun baru, karena nanti akidah kita yang akan dikorbankan. Jadi kalau kita itu kadang pembatal puasa, kemudian pembatal sholat itu kita tahu ya. Tapi kadang-kadang pembatal iman ini kadang-kadang kita tahunya menyembah berhala, syirik gitu kan, atau sihir gitu. Ternyata ada pembatal akidah. Iman kita itu bisa rusak manakala kita mengikuti kebiasaan orang kafir. Maka dalam bahasa Islamnya disebut tasyabuh ya. Tasyabuh. Maka kita jangan menyerupai mereka. Jangan ikut-ikutan hari raya mereka. Karena nanti man tasyabaha biqaumin fahuwa. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Laisa minna man tasyabaha bighairina. Bukan termasuk dari golongan kami, kata Nabi, siapa saja yang menyerupai selain kami. Jadi kita umat Islam itu punya tradisi sendiri, punya syariat sendiri, punya hari raya sendiri. Maka kita nggak boleh ikut-ikutan ya, bakar percon waktu malam tahun baru, ikut Hawaii, udah nggak usah. Malam tahun barunya udah di rumah aja, nggak usah ikut-ikutan. Paham anak-anak saya, anak santri? Jangan ikut-ikutan merayakan tahun baru. Jangan sampai kita menyerupai mereka, karena Nabi itu nggak suka ya menyerupai suatu kaum itu. Nabi itu melarang betul. Pernah membaca sejarah kenapa kiblat kita dirubah? Kiblat kita pertamanya sholat itu di mana? Di Masjidil Aqsa, di Al-Maqdis, di Masjid Al-Aqsa. Lalu kenapa dipindah? Kenapa? Kok dipindah ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, kiblat sholat kita. Kita kan sebenarnya sholat itu menghadap Masjidil Aqsa kan? Ke Baitul Maqdis. Terus kenapa kok kiblat itu dipindah ke Ka'bah? Ada yang tahu sejarahnya? Jadi sejarahnya gini, suatu ketika di Madinah itu kan banyak orang Yahudi. Kata orang Yahudi ini berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, nggak apa-apa. Kitab suci kita berbeda, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ajaran kita berbeda, nggak apa-apa. Tapi toh kita sama-sama ibadahnya menghadap Masjidil Aqsa. Orang-orang Islam
ibadahnya menghadap Masjidil Aqsa, kita juga orang-orang Yahudi ibadahnya yang ada di Madinah itu menghadap Masjidil Aqsa. Jadi sama-sama waktu itu. Nah, ketika Yahudi mengatakan seperti itu kepada Nabi, Nabi itu langsung gelisah, nggak nyaman. Kenapa? Karena ibadahnya menghadapnya sama di Masjidil Aqsa. Maka dalam Al-Quran disebutkan ya, qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Jadi ketika orang Yahudi itu mengatakan seperti Nabi itu ngerasa nggak nyaman. Waduh, saya ini sama-sama Yahudi dong. Ibadahnya sama-sama menghadap Masjidil Aqsa. Akhirnya Nabi itu gelisah sehingga Nabi itu sering menghadapkan wajahnya ke langit, meminta kepada Allah agar kiblatnya dipindah karena nggak mau sama dengan Yahudi. Maka kegelisahan Nabi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa Nabi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Allah, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka palingkanlah wajahmu, ibadahmu, sholatmu menghadap Masjidil Haram. Jadi Rasulullah itu nggak suka kalau menyerupai Yahudi, sama dengan Yahudi itu nggak. Termasuk dalam hal puasa ya, 10 Muharram itu kan disunahkan untuk berpuasa, puasa Asyura. Itu ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah, itu ternyata orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu pada berpuasa pada 10 Muharram itu. Maka Rasulullah bertanya, kenapa mereka itu berpuasa? Maka kata para sahabat, mereka merayakan atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Firaun. Maka kata Nabi, kita lebih berhak puasa itu karena Nabi Musa juga termasuk Nabi kita, maksudnya termasuk Nabi dan Rasul. Tapi harus diselisihi. Cara menyelisihinya seperti apa? Kata Rasulullah, sumu yauman qablahu wa sumu yauman ba'dahu. Puasalah kalian 1 hari sebelumnya atau puasalah kalian 1 hari setelahnya. Jadi kalau bulan Muharram itu puasanya 9-10 atau 10-11 pada bulan Muharram. Untuk apa? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Jadi kita itu jangan sampai sama gitu. Jangan sampai sama dengan orang-orang di luar Islam. Karena kalau sama berarti dia bukan Islam. Islam itu punya amalan, punya karakteristik sendiri. Termasuk hari raya. Hari raya kita itu hanya 2 kan? Hidayat ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi jangan sampai kita ikut merayakan hari raya mereka. Dan kita nggak boleh mengganggu dan tidak boleh menghina ya. Jangan mengganggu dan tidak boleh menghina. Sudah saya sampaikan tadi malam, kalau kita menghina sesembahan mereka, maka mereka juga akan menghina sesembahan. Kalau kita menghina tradisi mereka, maka mereka juga akan menghina tradisi ataupun syariat kita. Maka jangan, cara menghormatinya jangan sampai kita menghina. Dan dilarang, Rasulullah melarang kita menghina sesembahan-sesembahan di luar Islam. Jadi jangan sampai kita menyerupai mereka ya. Jadi apalagi ini mau Natal, ini kan sekarang banyak itu mengucapkan selamat hari raya, selamat hari Natal, baik itu pejabat ataupun dari kalangan biasa itu. Sudah nggak usah mengucapkan, cukup kita jangan menghina dan jangan mengganggu. Karena bahaya untuk akidah kita. Bisa jadi akidah kita rusak karena kita menyerupai ataupun kita mengikuti gaya hidup mereka. Jadi termasuk amalan, termasuk penampilan. Kenapa Rasulullah itu menyukai warna putih, bahkan menganjurkan untuk memakai pakaian warna putih? Kenapa? Karena dulu di Madinah orang-orang Yahudi itu mereka mengenakan pakaian warna hitam. Dari segi pakaian topi ya, terusan pakai jas itu pakai warna hitam.
Sehingga Rasulullah menganjurkan menggunakan untuk memakai pakaian warna putih. Untuk apa? Untuk mengisi agar kita tidak sama dengan orang-orang di luar Islam. Termasuk untuk laki-lakinya memelihara jenggot. Itu orang Yahudi yang ada di Madinah di zaman Nabi itu, mereka kumisnya panjang kemudian jenggotnya panjang. Sampai sekarang kan orang Yahudi itu bahkan jambang gitu ya, sampai di kelabang gitu kan, panjang. Maka untuk menyelisihinya apa? Maka diperintahkan agar umat Islam memerintahkan sahabat untuk memotong kumisnya, cukur kumisnya, kemudian memelihara jenggot. Itu salah satu penyebabnya apa? Yaitu agar kita itu tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Termasuk wanita memakai hijab, menutup aurat, memakai jilbab. Itu salah satunya adalah supaya pembeda antara muslimah dengan musyrikah. Wanita musyrik dengan wanita muslimah itu biar ada pembeda. Coba kalau semuanya kita ke warung makan ini, ada ibu-ibu, apalagi di Bandung ya. Di Bandung itu kalau di kota besarnya itu kan banyak makanan yang non halal ya. Itu kalau ibu-ibu pakai, dia dagang kemudian melayani, dia pakai jilbab, udah aman kita. Tapi kalau ada ibu-ibu, mungkin dia muslimah ya, tapi melayani kok nggak pakai jilbab itu, malah makanan nggak pakai jilbab, warung dia jaga warung makan tapi nggak pakai jilbab, itu ragu kita. Ini kira-kira halal atau enggak? Maka muslimah ciri khasnya adalah menutup aurat. Maka untuk santriwati, Anin mana Anin? Untuk santriwati, pesan Ustaz tetap dijaga auratnya ketika di rumah. Ketika keluar rumah pakai jilbab. Ketika keluar rumah pakai kaos kaki. Jangan pakai baju ketat-ketat. Jelas ya? Jadi jangan menyerupai orang-orang di luar Islam. Supaya apa? Supaya akibat kita tidak rusak. Itu yang pertama. Kemudian jaga syariat kita, terutama sholat. Kita ini libur insyaallah 3 minggu. Ustaz harapan untuk laki-laki jaga sholat 5 waktunya dan sholat 5 waktu di masjid. Ya, Faris, Heru, Asad, Andri, Rama, sholat 5 waktu dan usahakan sholatnya di masjid. 5 waktu, Ustaz pesan. Jadi yang pertama tadi apa? Jangan ikuti tradisi di luar. Ya. Yang kedua jaga sholat. Jaga sholat 5 waktu di masjid. Yang perempuan juga jaga sholatnya ya. Jaga sholatnya. Sholat tahajudnya dijaga. Sholat duha dijaga. Tahajud witir. Kita kan sudah istiqomah. Sholat duha juga sudah istiqomah. Nah, ketika kita di rumah itu diuji istiqomahan kita. Kita istiqomah atau tidak ketika di rumah. Jadi dipertahankan. Untuk ibu-ibunya tolong ingatkan ya Bu ya, untuk bapak-bapaknya, anak-anaknya diajar untuk sholat fardu di masjid untuk laki-laki. Anak-anaknya diingatkan kalau keluar rumah yang putri untuk menutup aurat. Kemudian diingatkan untuk duha, untuk tahajud, kita sama saling mengingatkan. Jaga syariat, terutama syariat sholat, jangan sampai ditinggalkan. Kemudian yang kedua baca Quran. Tadi baca Quran jangan sampai ditinggalkan, sehari minimal sekali, itu sudah sedikit betul. Habis maghrib atau habis sholat subuh, atau 3 kali, kayak minum obat. Ya kan kalau obat ini kan biasanya sehari 3 kali ya. Sama loh, obat hati juga harusnya sehari 3 kali. Pagi baca Quran, habis zuhur baca Quran, terus habis maghrib atau bermalam membaca Al-Quran. Insyaallah sehat lahir batin, hati kita insyaallah sehat. Jadi itu pesan Ustaz menjelang liburan ini.
Kemudian jaga akhlak kita. Anak-anak jaga akhlak kepada orang tua ya. Jaga akhlaknya sama orang tua. Di rumah dibantu orang tuanya. Jangan nunggu disuruh. Yang biasa sering kalau di sini kan makan langsung dipiring tuh. Nanti di rumah makan langsung dipiring. Di sini kan biasanya kalau makan langsung dipiring kan. Nah nanti di rumah langsung dipiring. Cuci tangan sambil cuci piring. Itu kebiasaan baik itu jangan sampai mentang-mentang di rumah ada ibu gitu kan. Udah akhirnya geletak-geletak. Kebiasaan baik di sini yang putri terutama itu diterapkan nanti di rumah. Ya, akhlak kita kepada orang tua harus betul-betul dijaga. Mumpung antum lagi di rumah, ini waktu untuk birrul walidain. Kalau di sini kan birrul walidainnya cuma mendoakan kan, ya kan? Karena jauh sama orang tua. Nah sekarang di rumah birrul walidainnya dengan cara apa? Menunjukkan akhlak baik kita kepada orang tua kita. Berbicara yang sopan santun, lemah lembut. Antum jangan sama ustadznya sopan, sama orang tua nggak sopan. Itu justru kebalik gitu. Orang tua yang pertama adalah yang melahirkan kita. Orang tua yang kedua adalah yang mengajar kita, yang mendidik kita. Orang tua yang ketiga adalah yang anaknya dinikahi oleh kita atau mertua. Itu semuanya orang tua kita. Dan orang tua yang paling hubungannya paling dekat adalah ya bapak ibu antum. Maka jaga akhlak. Insyaallah ya. Itu pesan-pesan menjelang liburan. Kemudian ini rapat pondok ya. Karena rapat sekolah kita belum dikasih dari Mutiara. Kita rapatnya sederhana, hanya ya buku itu biasa. Tapi insyaallah nilainya istimewa. Nilainya kan anak kita istimewa. Kemarin kita sudah ulangan, sudah ujian pondok, sudah ujian praktek, sudah ujian sekolah, dan insyaallah sekarang kita melihat hasil. Dan nilai itu tentu nggak cukup dengan angka saja, ya. Karena kalau hanya angka itu ya bisa dimanipulasi. Yang terpenting adalah akhlak kita. Akhlak kita, keseharian kita itu yang penting. Sekarang itu kalau ilmu itu sudah terbuka luas. Maka yang terpenting ini adalah karakter kita, akhlak kita itu. Kalau ilmu itu sekarang di HP, ketik apa aja sudah ada kan? Apa semuanya? Keutamaan sholat berjamaah semua. Keluar semua hadis-hadis itu. Dari hadis yang sahih sampai hadis yang dhaif ada di situ. Sekarang itu kalau ilmu itu sudah terbuka luas. Maka yang dibutuhkan sekarang adalah akhlak. Ya ilmu juga penting karena akhlak itu terbentuk karena ilmu. Maka akhlak kita harus kita jaga. Baik ya, insyaallah nanti rapatnya dibagikan. Ada yang dapat ranking 1, 2, 3. Yang dapat ranking 1 jangan jumawa, jangan sombong. Yang nggak dapat ranking ya jangan kecil hati gitu. 1, 2, 3 saja ya ditulisnya. 1, 2, 3. Insyaallah nanti dikasih hadiah. Hadiahnya nanti tapi kalau setelah liburan. Kalau sholat masjid, iya. baca Quran. Percuma ranking 1. Kalau nanti di rumahnya ditanya jarang sholat Ustaz, Herwi Ustaz, kata ibunya. Ibunya selalu laporan. Herwi itu susah sholatnya, nah itu berarti ranking 1-nya diturunin jadi enggak ranking. Baik cukup ya, insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah dan senantiasa diberikan kesehatan untuk terus bisa melakukan amal saleh. Sekali lagi kami mohon maaf Bapak Ibu belum memberikan yang terbaik karena ini adalah kekurangan kami ya. Ini kekurangan kami. Tidak banyak target yang belum tercapai terutama tahfidz. Insyaallah mudah-mudahan kedepannya lebih baik. Insyaallah kedepannya bisa lebih baik. Ada pertanyaan sama ini silakan. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu atau usulan Ibu silakan.
Kita libur sampai tanggal 5. Untuk santri asrama tanggal 5 sudah kesini. Soalnya tanggal 6 kita sudah mulai KBR. Tanggal 6 hari Senin ya. Hari Senin kita sudah belajar bulan Januari. Baik, kalau tidak ada ditanyakan kita doa dulu. Alhamdulillah. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami, rawat orang tua kami, sayangi orang tua kami ya Allah. Sebagaimana mereka telah merawat kami dan telah menyayangi kami semasa kami masih kecil. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kaum muslimin dan kaum muslimat yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Allahumma ighfir akhana Bapak Haji Anang Sigit Yulianto bin Purwa Haji Suwarno. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afihim wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثقل يد الجنس وابنه دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وقه عذاب القبر وعذاب جهنم. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل القبر اخانا فهدي لنا سيد الرياض بالفروهدي. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة يا مجيب السائلين. اللهم اجعل أولادنا وذرياتنا وتلاميذنا من الصالحين. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل القرآن. اللهم اجعلهم من أهل القرآن. اللهم اجعل أولادنا اللهم اجعل رجالنا رجال الصحابة. اللهم اجعل مساجدنا كمسجد النبوي. اللهم اجعل مدينتنا كمدينة المنورة. Ya Allah, jadikan generasi muda kami seperti generasi para sahabat. Ya Allah, jadikan anak-anak kami ahli Al-Quran. Jadikan murid-murid kami ahli Al-Quran. Jadikan mereka termasuk anak-anak yang saleh dan salihah. Jadikan mereka anak yang saleh dan salihah. Ya Allah, bisa menggandeng tangan orang tuanya masuk di surga-Mu ya Allah. Ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusan dunia kami ya Allah. Mudahkan urusan akhirat kami ya Allah. Mudahkan urusan jual beli kami ya Allah. Berkahi urusan jual beli kami ya Allah. Berkahi dunia kami ya Allah. Berkahi akhirat kami ya Allah. Berkahi semua yang telah Kau titipkan kepada kami ya Allah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayati kama nawwartal arda bi nuri syamsi wal qamar abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, para ustaz dan seluruh santri, sekali lagi kami mohon maaf dan terima kasih sudah hadir pada kesempatan hari ini. Semoga pertemuan kita yang singkat ini mendapatkan kebaikan-kebaikan dan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas manfaat, tausiah dan doa. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya dengan cara yang keempat adalah kita tutup dengan menampas
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam